250 miliarnya sudah untuk gaji dan tunjangan. Untuk operasional OPD, listrik, air dan sebagainya macamnya, masuk kantor camat, kantor lurah, itu sudah menghabiskan uang sebesar 250 miliar. Selanjutnya, bapak-bapak penghulu juga sudah mempunyai uang masing-masing sekitar 100 miliar. Jadi kita hanya punya uang yang bisa kita laksanakan untuk program kegiatan yang mendukung visi misi bupati hanya sebesar 250 sampai 300 miliar. Itu pun secara mandatori 20%-nya sudah punya untuk urusan pendidikan, 10%-nya sudah punya urusan kesehatan. Bukan dinas kesehatan ya, urusan, bukan dinas pendidikan tapi urusan. Kalau urusan bisa dipegang oleh beberapa OPD. Jadi kita harus bijak. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu, saya kita sering ikut musrembang, saya bilang, dijanji-janji terus, kami sudah mengusulkan tapi tidak bisa direalisasikan. Pada prinsipnya kami ingin merealisasikannya, tapi dengan pertimbangan, apalagi dengan adanya musibah COVID ini, kita kena refocusing dan sekian miliar habis. Itulah sebabnya hal-hal yang salah satu penyebab yang kita tidak bisa merealisasikan semua yang kita coba susun untuk dianggarkan di APBD. Skema musrembang ini adalah dalam mekanisme perencanaan ada dua hal. Yang pertama adalah top down. Top down itu apa? Itulah visi misi bupati yang dijabarkan di visi di Renstra masing-masing OPD. Yang kedua, ini yang sedang kita laksanakan. Namanya mekanisme bottom up, dari bawah ke atas. Usulan dari masyarakat nanti diakomodir di Bapeda dan juga nanti diteruskan untuk dengan rapat dengan dewan antara legislatif dan eksekutif. Kita dalam mekanisme dengan keluarnya Permendagri 90 dan 70 tahun 2019. Yang pertama Permendagri 90 pengganti Permendagri 54 tahun 2010 tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua Permendagri 70 tentang SPD, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Itu semuanya sudah termekanisme dari awal sampai akhir, dari A sampai Z sudah termekanisme, semuanya sudah tersistem. Jadi tidak ada lagi namanya kegiatan itu tiba-tiba muncul, dan begitu Pak Dewan ya, tiba-tiba muncul tidak bisa lagi. Kita sedang dipantau oleh KPK dalam hal ini, mereka memantau asal usul kegiatannya. Jadi tidak ada lagi nama kegiatan yang masuk di tengah-tengah jalan. Kita sudah semuanya sebenarnya sudah tidak perlu kertas lagi. Kita sudah masing-masing, mungkin biar Bapak Camat sudah tahu nih, pihak kecamatan punya admin. Kita masuk ke musrembang kecamatan yang sedang kita laksanakan sekarang. Nanti hasil dari musyawarah kita ini sekarang dibikinkan perintah acaranya, ditandatangani dan dipertanggungjawabkan oleh yang mengikuti musrembang sekarang. Selanjutnya setelah selesai nanti masuk ke verifikasi kecamatan. Bapak Camat verifikasi, ada adminnya di situ. Pada saat selesai nanti musrembang kecamatan. Apabila selesai, nanti masuk ke tahap berikutnya namanya forum OPD. Bapak Camat bakal diundang oleh masing-masing OPD untuk menancapkan lagi usulan-usulan yang dibawa oleh bapak-bapak pemulu berjenjang. Di situ nanti ditanya lagi yang prioritasnya seperti apa. Makanya kita pada prinsipnya sekarang ini mengurutkan mana yang jadi prioritas. Jadi kami tidak perlu klarifikasi lagi apabila nantinya diterima 1, 2, 3, 4, 5, kami tidak perlu lagi menanyakan klarifikasi langsung. Berarti sama 1, 2, 3, 4, 5 ini yang prioritas. Selanjutnya setelah forum PD baru kita nanti berkumpul di musrembang kabupaten. Baru kita pilih nih, ini kewenangan provinsi, yang ini kewenangan kabupaten, yang ini kewenangan pemerintah pusat. Kita pilih sesuai dengan urusannya masing-masing, kewenangannya masing-masing yang sudah diatur dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Setelah itu baru masuk nanti setelah menjadi RKPD ditandatangani dengan melalui mekanisme peraturan bupati menjadi buah PPAS dan baru dibahas dengan Bapak Anggota Dewan menjadi APBD. Yang pertama APBD murni dan nanti sesuai dengan keluarnya Permendagri peraturan Menteri Keuangan tentang dana bagi hasil baru kita pasti dapatnya berapa uang yang kita dapat. Kalau kita prediksinya terlalu tinggi, kita harus menurunkan. Apabila kita
prediksinya tuh pesimis, kalau optimis kan tinggi, kita harus turunkan. Tapi kalau pesimis, kita masih ada harapan untuk menambah anggaran. Jadi saya mohon pengertian Bapak Ibu agar kita tak berkecil hati apabila nanti ada usul-usul yang tidak bisa diakomodir. Seperti disampaikan Bapak Camat tadi, kita coba memajukan apa yang bakal dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah. Jadi Bapak-Bapak Ibu bisa mengganti kegiatannya. Contoh misalnya seperti saya bilang tadi, Bapak-Bapak Ibu pengen memperbaiki pagar SD 004 di tahun 2023. Ternyata Dinas Pendidikan sudah punya rencana itu di tahun 2022. Jadi supaya tidak dibazir, Bapak-Bapak Guru boleh mengganti yang tadi usulnya dengan yang lain. Mungkin dinaikkan nih yang peringkat 7 dan ke-5, ke-6 dan ke-6, boleh buat satu. Mungkin itu sedikit gambaran buat saya dan yang pasti kami selaku pemerintah daerah Kabupaten Hilir ingin memenuhi segala kebutuhan yang kita inginkan, tapi dengan keterbatasan tadi, baik itu keterbatasan secara politis, keterbatasan secara anggaran, kita harus bisa menerima apa yang bisa direalisasikan di Kecamatan Bagan Sinembah. Baiklah, untuk itu kita sepakati Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, 5 prioritas masing-masing kepenguluan yang disampaikan. Setelah Bapak Ibu pengulu sampaikan nanti, baru disinkronkan dengan yang OPD sampaikan. Baiklah, kita mulai saja Bapak ya, Ibu-Ibu. Inilah salah satu liputan jurnal polisi online di Aula Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Riau. Adapun pelaksanaan kegiatan ini musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kabupaten Riau tahun 2023 tingkat Kecamatan Bagan Sinembah. Yang Polsek khususnya kepada masyarakat atau kepenguluan yang hadir untuk menjadi prioritas Pak dari kepenguluan Sukamaju ini sudah berapa kali nih Pak dilakukan khusus menjadi prioritas. Yang pertama yaitu peningkatan jalan penghubung kepenguluan Sukamaju dan kepenguluan Jaya Agung. Ini menjadi prioritas Pak, kurang lebih 1 kilo. Alasannya kenapa kami sampai menjadi prioritas, dikarenakan ini selalu mengeluarkan produksi yang ada di kepenguluan Jaya Agung ini melewati kepenguluan Sukamaju, sehingga kami arahkan untuk menjadi prioritas Pak. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu peningkatan jalan produksi, yaitu AUKAS Pak, kurang lebih sekitar 2 kilo. Nah yang ketiga yaitu peningkatan jalan penghubung kepenguluan Sukamaju dan kepenguluan Jatimakmur. Yang keempat yaitu pembangunan pagar pemakaman. Yang kelima yaitu semenisasi Pak, untuk jalan dari masyarakat ke pemakaman. Saya sebagai penghulu Bagan Serta Termai, untuk prioritas utama kami hanya meminta peningkatan jalan utama keperluan teknik sekitar lebar 4 meter dikali 2.500 meter, dan satu lagi yaitu persiapan gedung kantor umum. Itu saja Pak. ya, kantor penghulu Pak ya? Iya Pak. Kita dari Bagan Manunggal ya Pak, penghubungan Bagan Manunggal. Sebenarnya yang prioritas ini 2 aja lah, nggak apa-apa Pak. Cukup 2 aja. Jadi di sini ada yang pertama untuk pembangunan aula atau perlengkapan ya. Aulanya udah ada Pak?
udah cuma dari papan tuh Pak. Oh di rehab ya Pak ya. Rehab, Pak, kira-kira gitu. Yang kedua semenisasi itu belum ada di situ Pak. Yang kemarin lupa kita Pak, semenisasi di Jalan Akasia yang mana panjangnya 130 meter Pak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pemulu Gaulan Manunggal. Selanjutnya kita masuk ke penguluan Bahtera Makmur. Silakan Bapak Pemulu Bahtera Makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa Pak? Kayaknya masih ada 45 Pak. Saya perwakilan dari Bahtera Makmur, kebetulan saya sekdes. Usulan dari kami Pak, ada 10, cuman ini yang prioritas hanya 3 saja Pak mungkin. Yang pertama peningkatan jalan alam, ini jalan penghubung antara Kepulauan Bahtera Makmur dengan Desa Merante Pak, yaitu Aukas Hormik Pak sepanjang 450 meter. Yang kedua pembangunan turap di area makam Dusun Bangorejo sepanjang 500 meter. Nomor berapa Pak? Yang nomor 2 Pak, itu baru usulkan Pak. Tidak ada di sini Pak ya? Tidak ada di sini Pak. Iya, yang kebetulan tadi udah saya kasih sama Pak kasih pembangunan kecamatan. Tidak, maksudnya yang Bapak sampaikan barusan itu Iya. tidak ada di sini Pak ya? Ada Pak, cuman yang nggak ada itu turap Pak. Turap. Itu maksud saya turap itu iya. belum ada Pak ya? Iya, belum ada. Apa namanya Pak? Turap di pemakaman Pak. Pembangunan turap di area pemakaman Dusun Bangorejo Pak. RT 05 RW 02 sepanjang 500 meter. Lanjut Pak. Ya. Yang ketiga pembangunan Aukas di Jalan Cendrawasih RT 02 RW 01 Dusun Simpang Pujut sepanjang 400 meter. Mungkin itu saja Pak yang menjadi skala prioritas kita. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dilalui juga oleh Bapak Camat, Bapak PLT Camat ini. Itu drainase jalan Bukit Pembangunan. Udah tinggal separuh Pak jalannya itu Pak. Udah hampir putus jalannya. Mungkin itu saja Pak dari Kelurahan Bagan Batu Kota. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Lurah Bagan Batu Kota. Selanjutnya nanti kita minta tanggapan aja lah Pak, mana yang bisa terrealisasi, mana yang tidak oleh bapak-bapak dari OPD. Kita lanjut dengan kepenguluan Bahtera Makmur Kota, Kelurahan Bahtera Makmur Kota. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak yang di depan, yang sengaja dari kabupaten. Prioritas utama Kelurahan Bahtera Makmur Kota Pak, sejak berdiri tahun 2011 akhir, yang paling kami prioritaskan adalah pembangunan gedung kantor kelurahan. Dari mulai 2012 sudah kami usulkan, tapi sampai sekarang kami masih menyewa. Jadi itu yang paling penting itu. Kemudian yang berikutnya sudah tertera di situ, kemungkinan kalau hanya 5 yang dipilih, yang dikurangi yang nomor 5 Pak, mobiler dan mari PKK kelurahan. Diprioritaskan Pak, 1, 2, 3-nya Pak, minta tolong. 1 gedung kantor kelurahan, 2 peningkatan jalan MT Haryono Hotmik, 3 peningkatan jalan Nangka Hotmik, 4 drainase jalan MT Haryono, 5 semenisasi jalan Nuansa Gang Rano. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Jadi di Kepulauan Batu Barat ini Pak, salah satu desa yang 14 itu Pak, 14 yang belum terregister itu Pak. Jadi kita termasuk 3 yang bisa masuk di usulkan untuk maju dari desa Pak, desa kita. Jadi saya mohon ke-7-7-nya ini direalisasikan Pak. Karena saya kemarin dapat undangan Musrembang katanya. Sebenarnya saya malas juga ke sini Pak. Malah saya ikut Musrembang ini. Karena bertahun-tahun ini diusulkan tidak juga dibangunkan. Jadi sepertinya kan seperti main-main, ngapain juga ikut Musrembang. Toh juga yang kita usulkan nggak direalisasikan. Satu pun tidak direalisasikan Pak. Nah, jadi ini saya minta 7 direalisasikan, bukan 1. Nah, yang pertama semenisasi Jalan Iman Bonjol. Yang kedua normalisasi di Gang Supoyono. Itu kalau hujan itu Pak banjir di situ Pak. Normalisasi. Yang ketiga peningkatan jalan Subrata Topik. Nah itu jalannya sudah parah Pak. Sudah sekian tahun sudah hancur jalannya. Yang keempat peningkatan jalan teratai. Yang kelima pemagaran tanah wakaf. Itu di kampung masjid itu Pak. Sudah seberau di situ Pak. Dimohon pemagaran tanah wakaf. Ini yang keenam pembebasan lahan kantor penghulu Pak. Karena kami di kota Pak, tak ada pula orang yang bersedekahkan tanah untuk bangun kantor penghulu. Kalau di daerah lain mungkin banyak tanah Pak untuk bangun kantor penghulu. Dan yang ketujuh pembangunan kantor penghulu Pak. Nah, jadi saya anggap ini saya mohonkan direalisasikan. Karena Pak, masalah kita di sini kantor penghulu aja nggak punya Pak. Jadi selama 5 tahun ini masa saya yang nyewa kantor penghulu Pak, dan anggaran kami juga tidak ada. Nah, jadi saya mohonkan supaya Rokan ini juga bermarwah. Masa kantor penghulunya tidak ada? Banyak sekian tahun desa di sini kantor penghulu yang tidak bisa dibangun. Jadi semua ini yang saya juga mohon ini jadi prioritas semua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilema seperti ini saya hadapi di semua kecamatan. Kita semua kecamatan merasa prioritas. Saya tahu kebutuhan kita masing-masing itu secara infrastruktur saja belum terpenuhi, belum layak. Tapi kembali tadi seperti saya sampaikan tadi, kita kerja ini di Pemda ini tim, kan satu OPD, semua OPD sinergitas bagaimana untuk melayani masyarakat. Dengan segala keterbatasannya ada, saya mohon maaf sekali, mungkin tidak bisa merealisasikan apa yang Bapak sampaikan. Pelaksanaan rapat musyawarah tepat pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2022. Pelaksanaan ini juga dihadiri instansi terkait dari Kabupaten Rokan Hilir Riau. Saya dengar segala macam yang diomongan itu sudah saya dengarkan. Tapi ya bagaimana? Keterbatasan tadi kemampuannya sampai sejauh ini baru segini yang bisa kita lakukan. Jadi kami mohon lah pengertian Bapak Ibu, bukan berarti kami tidak ingin melayani masyarakat, tidak ingin memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Sementara di BH kita ini semakin hari semakin menurun. Seperti yang disampaikan Bapak Asisten tadi, kita pernah mencapai angka 2,7 triliun. Sekarang hanya 1,3 triliun. Coba bayangkan bagaimana turunnya. Jauh. Sementara uang kita cuma sekitar 250 sampai 300 miliar yang bakal kita belanjakan. Di situ juga ada pajak. Bukan hanya khusus pembangunan, itu ada pajaknya, ada keuntungannya untuk pihak ketiganya, untuk ini, untuk itu, bukan berapa lah. Tapi ya dinamikanya seperti itu yang Bapak Ibu ketahui maklum. Jadi kita bersama-sama lah dengan Bapak anggota DPR ya Pak ya, minta tolong bagaimana nih sama-sama kita kawal supaya kebutuhan masyarakat khususnya di Kecamatan Bangan Sinembah dapat direalisasikan. Secara moral juga pertanggungjawaban saya sama Allah SWT juga ada Pak. Katanya saya janji saja, janji terus. Tapi ya kembali lagi lah, saya mohon kelapangan dada Bapak-Bapak Ibu sekalian, kemurahan hati, saya mohon pengertiannya. Rapat musyawarah musyawarah RKPD Kabupaten Rokan Hilir Riau tahun 2023 tingkat kecamatan terlaksana di Bangan Sinembah. Pada saat ini pelaksanaan ini sampai
sejauh mana dalam rapat realisasi tersebut dalam pengajuan program pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat desa. Baiklah, untuk menghabiskan waktu karena DPR-nya sudah. Terima kasih para yang saya hormati Kepala Bapeda atau yang mewakili anggota Dewan, Pak Kapolsek dan kepala dinas lainnya. Dari dinas PUPR ini memang rata-rata hampir 50% Pak usulan dari pihak kepemuluan. Jadi di PUPR ini kan ada 6 bidang Pak. Yang pertama jalan jembatan, pemeliharaan jalan, kemudian cipta karya, SDA, dan tata ruang. Jadi dari hasil yang kita bahas tadi untuk setiap kepulauan itu rata-rata ada di jalan jembatan. Perlu untuk diketahui kalau jalan jembatan ini Pak, kalau dapat nanti lokasinya tuh jangan tumpang tindih dengan ADD Pak. Contoh pembangunan okas jalan Meranti umpamanya, di situ ada juga pembangunan ADD Pak. Nah, sementara kita sudah ada kontrak segala macam, sudah lelang kan, jadi susah Pak. Yang kedua masalah jalan ini kalau dapat pembangunan prioritas untuk antar kepemuluan Pak. Karena kita kan ada BP jalan nih Pak, ada kelas B, kelas C, rata-rata kita kabupaten ini kelas C Pak. Nah, jadi mungkin usulan dari bapak-bapak ini kita terima dulu, nanti di forum PD kita tajamkan lagi. Tapi ada tadi saya lihat usulan dari Bapak Penghulu Bagan Batu kalau tidak salah, itu pembangunan jalan Tambusa itu masuk tuh Pak di 2022. Ada masuk, alhamdulillah ada masuk, tapi mungkin tidak sempat saya lihat semua karena daftarnya baru datang nih, baru dibawa teman banyak nih Pak. Nanti bisa kita pilah nanti setelah di dinas nanti Pak kita pilah-pilah. Maksud saya Pak, kalau ada rekap yang dilaksanakan di tahun 2022 sampai ke Pak Camat, biar Pak Camat yang Bisa Pak, nanti kita sampaikan ke Pak Camat. Kalau dibaca nih Pak, banyak tuh ini PU ini hampir 300 miliar nih Pak, mewah PU ini Pak. Nah, jadi mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Jadi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, saya tadi ada lihat di situ pembangunan kantor penghulu dan kantor lurah itu bagaimana? Baik Pak, itu kantor penghulu dan kantor lurah itu di bidang cipta karya Pak. Memang bidang PUPR itu Pak. Kira-kira di tahun 2023 itu nanti rekap tadi kita serahkan ke Pak Camat kopinya. Nanti biar Pak Camat yang menganalisir ataupun mengeceknya gitu Pak. Karena ini sangat banyak Pak. Sampai sore nanti kita baca satu-satu nih Pak. Enggak, maksud saya gini Pak, kira-kira program kegiatan untuk pembangunan kantor penghulu lurah itu masih ada di BPU? Masih Pak, masih ada. Alhamdulillah. Itu yang tahu Pak, kalau nanti realisasinya kapan ya kita lihat sama-sama lah. Boleh Pak. Bapak ya. Iya Pak. Gimana Bapak Penghulu, ada lagi yang mau ditanyakan sama kebutuhan Bapak yang dari BU perwakilan PUPR ada di sini? Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup? Alhamdulillah. Oke Pak, terima kasih Bapak perwakilan dari PUPR. Sampaikan karena kami di tahun ini dapat dana isip dari pusat sebesar hampir 61 miliar lebih. Untuk bagian Serembah, yang pertama kami sampaikan bahwa ada pembangunan area bermain TK Pembina sebesar 140 juta. Kemudian lagi ada pembangunan guru TK Kartini sebesar 100 juta. Kemudian lagi ada 5 TK swasta, ada TK Pembina 1 Bagan Senembah, TK Al-Majidiyah, TKN Pembina 01 Bagan Senembah, TK Kartini, TK Gembira, itu dalam bentuk alat permainan edukatif masing-masing sebesar 25 juta. Kemudian lagi untuk dak fisik cuma hanya satu-satunya yang ada di sekolah, yaitu SMPS Manunggal Bagan Batu. Dan fisik satu paket dalam bentuk bantuan alat
informatika ya, komputer sebesar 125 juta. Selanjutnya untuk SD itu ada sebanyak 13 kegiatan, hampir total semua 1 miliar lebih. Ada SD 10 Meranti Makmur, SD 12 Jadi Makmur, lalu bentuk ruangan RKB, kemudian lagi SDN 010 Meranti Makmur, pengadaan mobil SD 12 Jati Makmur. Selanjutnya alat sama dengan yang SMP terima dari untuk komputer, alat TIK itu SD 04 Sukamaju, SD 05 Gelora, SD 08 Bayangkara. Kemudian lagi dalam bentuk media sebesar 45 juta masing-masing, SD 03 Bagan Kota, SD 6 Pelita, SD Negeri 9 Bagan Sabta Permai, SD 12 Jadi Makmur, SD 13 Bahtera Makmur, SD IP Al-Imam As-Safi'i. Itu yang terkait dengan kegiatan dari DA. Kami sampaikan juga bahwa DA ini biasanya mereka yang dapat itu adalah memang operator dan kepala sekolahnya disinkron di sekolahnya, artinya melaporkan kondisi sekolahnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah. Rata-rata yang dapat dari dana DA seperti ini Bapak, karena dari pihak kementerian tidak mungkin turun mengecek masing-masing sekolah, melihat kondisi sekolah, mereka hanya menilai secara sistem dan mereka lihat secara titik koordinat sekolahnya. Jadi kalau sekolah kita kadang-kadang memang kita mengakui bahwa sekolah ada juga kadang-kadang benturan antara dalam rangka mengejar prestasi sekolah, akreditasi sekolah, sehingga banyak hal yang memang masih sedang dianggap sangat baik, sangat baik, sangat baik. Sehingga kalau sudah sangat baik, apalagi akreditasinya A, itu tidak akan mungkin bisa bicara lagi masalah RKB. Pasti nanti usul pun akan dibuang juga oleh sistem. Karena mereka sudah menganggap ini kalau sudah akreditasinya A, itu tidak mungkin lagi bisa dibantu. Jadi cerita kalau sudah A itu hanya penambahan mungkin ada kekurangan sedikit masalah laboratoriumnya, ya kan? Kalau cerita RKB baru tidak mungkin lagi. Atau kalaupun masuk hanya dalam bentuk rehab saja. Itu yang perlu dipahami, dan kami sudah setiap keliling ke sekolah ini juga sudah kami sampaikan terkait dengan sekolah ini. Makanya barangkali sudah mulai sekarang sekolah mengerti, makanya kita alhamdulillah ya tahu Bajuri. Khusus untuk tahun 2022 ini, yang selama ini barangkali dari APBD kita tidak ada, tahun ini kita dapat dana dari pokok pikiran dari anggota dewan, khusus untuk Bagan Senembah terdapat di SD 02 Bahtera Makmur, kemudian lagi pagarnya, ini satu saja, SD 02 Bahtera. Kami juga kemarin pada hearing terakhir secara khusus dipanggil, dan juga bermohon kiranya ada semacam titipan lah dari masing-masing anggota dewan kita terhormat, minimal satu orang satu lah untuk pendidikan ini. Nah, selama ini pendidikan ini mungkin kita paham maksud disampaikan oleh ketua tadi bahwa keuangan kita tidak mencukupi, kita hanya punya 200-an miliar sekian, hasil dalam itu tumpangan itu juga tidak memungkinkan. Makanya kami memang lebih banyak kita mengejar dana-dana yang ada di pusat. Namun celakanya lagi ketika uangnya turun dari pusat juga dihitung APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Bilis. Itu jadi beban kita. Ya. Makin banyak kami mengejar dana pusat, makin tinggi persentase 20%, alamat makin nol lah bantuan APBD untuk pendidikan Kabupaten Bilis. Demikian barangkali dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2022 untuk kegiatan tidak ada Pak ya untuk dinas. Namun kami mengejar program pusat yaitu dana DAK itu mungkin bantuan ternak. Namun untuk tahun ini kita terima hampir sekitar di luar pokil kita hampir sekitar 8M gitu Pak. Ditambah APBN ya. Kalau pokil beda dia bantuan ternak. Kemudian untuk bantuan
ternak dan kambing, itik, kemudian lembu, ayam, itu nanti kita bisa terima semuanya, tapi kita harus seleksi dulu. Nanti kami usulkan untuk ke provinsi dengan syarat bahwa kelompok tani yang akan didaftar ini harus ada simultan gitu Pak. Jadi BPL-nya, BPL masing-masing ke setiap kepulauan itu mau mendaftarkan kelompok taninya ke pusat. Jadi kami bisa dengan adanya pusat baru dikunci gitu loh. Jadi tiap tahun bisa dibantu. Betul kata Pak Dayat, makin banyak kita kami dana APBN dan DAK, makin tidak ada kegiatan untuk kami gitu loh Pak. Makin kosong, nol gitu loh. Makanya kita harus kejar, tapi dana ini sudah ada, termasuk bantuan bokir Pak ya. Untuk Kecamatan Bagan Batu ada bokir. Saya tak tahu lokasinya berapa mana, yang jelas ada gitu loh. Kemudian di daerah Limau Melintang Pak ya, Pak Dewan ya, Limau Melintang, Pakaitan ada bantuannya bokir. Namun kita bantuan itu ada juga. Saya dengan instruksi Pak Bupati bahwa semua program masyarakat itu kita terima, tapi tidak semuanya, tapi kami seleksi gitu loh. Apakah daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkan, daerah mana yang untuk kami akan terima seleksi. Tapi ini syaratnya itu seluruh kelompok yang menerima itu harus terdaftar di pusat, namanya simultan Pak. Simultan. Jadi seluruh kelompok itu harus terdaftar melalui PPL kami di lapangan. Hampir banyak juga, ada sekitar 45 orang dia. Nah, jadi mereka yang punya admin untuk mendaftarkan kelompok ini ke pusat. Kemudian lahan untuk kita akan kembangkan jalan usaha tani, pengairan, drainase itu juga melalui admin dari PPL. Jadi setiap PPL punya admin yang khusus diterima ke provinsi dan pusat. Jadi kami tidak bisa seperti Pak kata orang Bapeda langsung diterima gitu, tidak bisa. Masuk permohonan bahan langsung diterima tidak bisa, karena itu dikunci Pak. Nah, jadi kalau dikunci tiap tahun dibantu terus tuh kelompok itu, masyarakat itu terus mengalir ya kalau dikunci. Itulah intinya. Nah, kemudian yang hanya itu yang saya sampaikan Pak, karena kegiatan kami pun di dinas setidaknya bukan Facebook WA saja yang kita buka, kita juga lihat informasi-informasi bagaimana mendapatkan bantuan masyarakat. Saya rasa itu cukup Pak ya. Dinas Perkim nih, ada nggak yang mau disampaikan oleh Dinas Perkim? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari Dinas Perkim adalah hal ini ingin menyampaikan bahwa untuk Dinas Perkim sebagaimana yang diusulkan di tahun 2023 yang disampaikan, yaitu saya dengar tadi tidak begitu banyak, biasa dan di seminisasi, drainase, mungkin tadi ada bor, kemudian ada pemakaman juga. Ya, jadi kita untuk Dinas Perkim di tahun 2022 ini di dalam rencana kerja dinas itu kita ada pembangunan spam jaringan perpipaan di kawasan perdesaan, itu pembangunan Tomsimas Kabupaten Ogan Ilir. Itu ada sekitar 6 unit ya, nanti ini akan ditentukan, belum ada ditentukan daerahnya, nanti biasanya ini akan ada peninjauan itu dari segi proposal segala macam usulan kan di daerah di tahun 2022 Pak? Ya, 2022. Kemudian terus ada peningkatan spam jaringan perpipaan, yaitu di Bahar Bina Perdesaan di Kabupaten Ilir. Kita ada 500 unit. Kemudian kita dapat juga rumah layak huni ini dari bantuan keuangan provinsi, ada sekitar 60 unit. Dan ini juga nanti akan ditentukan berdasarkan proposal yang masuk di dinas. Kemudian kita ada perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 15 unit.
Kemudian untuk penyediaan prasarana dan utilitas umum untuk penunjang musim hunian, kita ada 2 di bagian Senembah, yaitu peningkatan pembangunan rumah ibadah Jalan Lingkar, Kelurahan Batrah Makmur, Kecamatan Bagian Senembah. Kemudian pembangunan blok culvert Jalan Kelompok Tani, Kepulauan Pelita, Kecamatan Bagian Senembah. Jadi untuk Dinas Perkim tahun 2022 kita hanya bisa merealisasikan yang untuk Bagian Senembah sebagaimana saya sampaikan tadi. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk usulan yang 2023 sebagaimana saya sampaikan, mudah-mudahan nanti bisa kita kebetulan spam ini bukan bidangnya saya di perumahan, tapi untuk menjelaskan secara detailnya mungkin saya kurang. Tapi jelas ini Pamsimas ini penampungan air bersih yang akan nanti disalurkan ke rumah masyarakat. Jadi dia nanti perlu desa itu juga menyiapkan lahannya untuk pengukuran air bersih. Kemudian ada perpipaan itu, seandainya di daerah itu sudah ada sumber air bersihnya, jadi mungkin untuk memperluas jaringannya kita juga ada untuk perluasan area kawasan air bersihnya. Gitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Sekarang saya tidak tahu nih yang hari ini PDB apa saja. Jadi kalau ada informasi disampaikan oleh PDB, saya silakan. Siapa? Silakan Pak. Inilah liputan Jurnal Polisi Online Kabupaten Rokan Hilir Riau, tepat pada hari Rabu 17 Februari tahun 2022. Pelaksanaan rapat musyawarah ini terlaksana baik dan cukup baik, juga dihadiri para datuk penghulu Kecamatan Bagas Sinembah khususnya, dan juga dinas-dinas yang terkait juga menghadiri rapat musyawarah ini.